Salam bagi kita semua. Menjelang Jumat Agung dan Paskah, saya ingin mengajak kita semua boleh membaca dan merefleksikan karya Yesus di dalam kehidupan kita melalui Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Yohanes 9 ayat 1 berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk menjadi dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuat padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar.
Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Sedemikian jauh, saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca. Saudara sekalian, di Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, di Yohanes 9 ayat 1-41 yang tadi kita baca, itu Yesus sedang mendemonstrasikan apa yang ia telah katakan di Yohanes 8 ayat 12 tadi. Itu bahwa ia adalah terang yang sesungguhnya, itu dengan cara menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, Yohanes 9 ayat 1-41 seringkali dikenal sebagai sebuah narasi penyembuhan orang buta yang terdiri dari 6 adegan. Nah, adegan pertama berisikan percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkaitan dengan isu tentang dosa. Nah, narasi ini dibuka dengan Tuhan Yesus melihat seorang yang buta sejak lahir. Nah, pemandangan tersebut mendorong murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, Tuhan Yesus memang tidak menjawab pertanyaan murid-murid, tetapi ia menjelaskan bahwa ia akan menyingkapkan pekerjaan Allah lewat keadaan orang buta tersebut. Nah, apa yang ingin Tuhan Yesus singkapkan? Di ayat kelima Tuhan Yesus berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Di sini Tuhan Yesus mengulangi ucapannya yang ada di Yohanes 8 ayat 12. Nah, tidak lama setelah Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus langsung bertindak menyembuhkan mata orang buta tersebut. Nah, seorang yang buta sebelumnya hidup di dalam kegelapan, tidak punya pengharapan, sekarang ia bisa melihat. Nah, adegan satu berlanjut kepada adegan yang kedua. Adegan yang kedua itu berisi percakapan antara orang buta yang sudah sembuh dengan tetangga-tetangganya. Nah, tetangga-tetangganya mempertanyakan, apakah benar orang yang sudah melihat itu adalah orang buta yang mereka kenal sejak kecil atau bukan? Nah, sewaktu orang buta tersebut ditanya, siapakah yang telah menyembuhkan dia? Ia hanya menjawab, orang yang bernama Yesus. Jadi sepertinya orang buta tersebut belum mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Nah, adegan pun kemudian berpindah ke adegan berikutnya, itu ke adegan yang ketiga, yang sekarang berisikan interogasi para petinggi Yahudi terhadap orang buta. Pada waktu itu mereka bukan hanya mempertanyakan bagaimana ia bisa melihat, tetapi juga mereka mempertanyakan tentang siapa pribadi yang menyembuhkan dia. Nah, karena sewaktu Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta tersebut adalah di hari Sabat, itu satu hari di mana tidak boleh ada seorang pun yang melakukan pekerjaan fisik, para petinggi Yahudi yang meninggikan hukum Taurat pun langsung menyerang identitas Tuhan Yesus dan menyebutnya sebagai seorang pendosa. Sebab menurut mereka tindakan Yesus yang mengaduk tanah, yang kemudian mengoleskan mata si orang buta tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum hari Sabat. Tetapi menariknya bagi beberapa orang yang waktu itu juga hadir mengatakan tindakan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa ia datang dari Allah. Nah, hal menarik berikutnya, sewaktu orang Farisi kemudian bertanya kepada si orang buta yang disembuhkan, siapa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya? Ia menjawab, ia adalah seorang nabi. Nah, jawaban orang buta yang sudah sembuh ini menarik. Karena pada waktu ia ditanya pertama kali oleh tetangga-tetangganya, ia hanya bisa menjawab orang yang menyembuhkannya itu hanyalah bernama Yesus. Dengan kata lain, pada waktu itu ia sama sekali tidak mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi di sisi lain, sewaktu ia dikonfrontir oleh para petinggi Yahudi, ia menjawab dengan tegas,
ia adalah seorang nabi. Nah, ironisnya para petinggi Yahudi yang memang hatinya sudah dipenuhi dengan kegelapan, memilih untuk tidak mempercayai kesaksian dari orang buta yang disembuhkan tersebut. Sehingga mereka pun memanggil orang tuanya untuk mendapatkan jawaban yang mereka kehendaki. Di adegan keempat, para petinggi Yahudi kemudian memanggil orang tua si orang buta tersebut, menginterogasinya, menyudutkan mereka supaya mereka menyangkal kesaksian anak mereka. Nah, orang tua dari seorang buta memang tidak menyangkali kesembuhan anaknya yang buta. Tetapi mereka tidak berani mengatakan identitas Yesus yang sudah menyembuhkan kebutaan anaknya karena mereka takut dikucilkan. Karena tidak puas dengan jawaban dari orang tua si orang buta tersebut, para petinggi Yahudi kemudian di adegan berikutnya, yaitu di adegan kelima, memanggil kembali untuk kedua kalinya, menginterogasi orang buta yang sudah disembuhkan tentang bagaimana matanya bisa menjadi melek. Kali ini tujuannya adalah supaya si orang buta tersebut menyangkali Tuhan Yesus. Nah, pemanggilan kedua ini semakin menunjukkan betapa gelapnya hati dari orang-orang yang menolak Yesus. Padahal fakta Yesus mencelikan mata si orang buta ini sudah diceritakan di dalam Yohanes 9 sebanyak 3 kali. Itu dicatat di Yohanes 9 ayat 11, ayat 15, dan ayat 20-21. Nah, di bagian ini kita diperlihatkan bagaimana orang buta yang dicelikan matanya ini yang semula tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, secara gradual mulai punya pengenalan tentang siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya yang telah menyembuhkannya. Jika sebelumnya ia hanya tahu pribadi yang menyembuhkannya bernama Yesus, kemudian ia mengatakan Yesus adalah seorang nabi, dan sekarang ia menyatakan Yesus sebagai yang datang dari Allah. Jadi bukan hanya mata fisiknya saja yang dicelikan oleh Tuhan Yesus, tetapi mata rohaninya pun perlahan-lahan mulai dibukakan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakannya adalah benar. Sebab sejak dari perjanjian lama tidak ada catatan ada orang yang lahir buta itu mengalami kesembuhan. Yang ada atau yang dicatat pada waktu itu hanyalah nubuatan Yesaya pasal 42 ayat 6 sampai ke 7 yang menghubungkan kedatangan Mesias dengan terang bagi bangsa-bangsa dan dengan yang membuka mata orang buta. Nah, dengan menggemakan Yesaya 42 ayat 6 sampai ke 7, penulis di Injil Yohanes menekankan klaim Yesus sebagai terang dunia, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang membuka mata orang buta, yang adalah terang bagi bangsa-bangsa. Nah, adegan ke-6 merupakan adegan terakhir dan menjadi klimaks dari narasi penyembuhan orang buta. Orang buta yang akhirnya diusir oleh para petinggi Yahudi, yang kemudian dijumpai oleh Tuhan Yesus pun kemudian tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, menyebutnya Tuhan dan menyembahnya. Di akhir narasi, Kitab suci memperlihatkan perubahan yang terjadi pada diri orang buta setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Ia tidak hanya bisa melihat secara fisik, tetapi ia juga dikaruniai oleh Tuhan mata iman yang mampu melihat siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya, yang kemudian menolongnya, menuntunnya menjadi percaya beriman kepada Yesus. Sementara itu para petinggi Yahudi yang mata fisiknya sama sekali tidak memiliki gangguan, mereka tidak buta, justru tidak bisa melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Dalam arti lain, mereka buta secara rohani, sehingga mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa percaya kepada Yesus, bahkan mereka menolak tentang Yesus. Oleh sebab itu narasi penyembuhan orang buta ini pun ditutup dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ia berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Nah, jemaat sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari narasi penyembuhan orang buta ini? Penyembuhan orang buta yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah tanda yang ke-6 dari 7 tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tema penyembuhan orang buta adalah untuk memperlihatkan Yesus sebagai terang dunia
yang mengaruniakan penglihatan rohani kepada mereka yang buta secara rohani, dan membutakan mereka yang mengklaim lebih tahu dan merasa diri benar. Orang buta yang dicelikan matanya oleh Tuhan Yesus menyimbolkan mereka yang bisa melihat, yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan para petinggi Yahudi menyimbolkan mereka yang buta, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam narasi penyembuhan orang buta yang dicatat di Yohanes 9 ayat 1 sampai ke 41, narator menyamakan kebutaan dengan kegelapan sebagai eksistensi manusia. Bahwa manusia itu semua lahir buta, hidup di dalam kegelapan, sampai kemudian Tuhan Yesus datang menerangi hati mereka. Teks-teks yang ada di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 menunjukkan bahwa secara simbolis semua manusia pada kenyataannya buta dan berada di dalam kegelapan, sampai Tuhan Yesus mengaruniakan terang kepadanya. Kitab suci memperlihatkan bahwa orang yang buta bukan hanya mengalami penglihatan secara fisik, tetapi juga penglihatan secara rohani. Mata iman yang dikaruniakan Yesus kepadanya mencerahkan penglihatannya, sehingga ia bisa mengenali identitas dari Yesus dan signifikansi Yesus sebagai terang yang sesungguhnya. Dia telah melihat bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan matanya lebih dari seorang manusia biasa, bahkan lebih dari seorang nabi. Ia adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah. Penglihatannya secara fisik dan rohani telah melihat Yesus yang adalah anak manusia dan juga adalah Tuhan atas hidup manusia. Kesaksian dari orang buta yang disembuhkan penglihatannya menyatakan satu pengakuan iman kepada Yesus. Sementara penolakan demi penolakan para petinggi Yahudi kepada kesaksian dari orang buta yang disembuhkan menyatakan kekerasan hati mereka, menyatakan ketidakpercayaan mereka kepada Yesus, menyatakan bahwa mereka mengalami kebutaan secara rohani. Apakah saudara mengenal siapa Yesus yang saudara percayai? Di momen menjelang Jumat Agung dan Paskah, kita terus diajak oleh firman Tuhan untuk bisa melihat pribadi Yesus yang seutuhnya dengan mata rohani kita. Bahwa ia adalah Tuhan, ia adalah anak Allah, ia adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikutnya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin.